Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai diferensial atau badan. Atau kita masuk ke materi baru ya. Setelah pelajaran kemarin, itu materinya mengenai transmisi otomatis. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu mengenai diferensial atau bisa disebut gardan. Nah, ada tiga fungsi utama dari diferensial. Yang pertama yaitu menyesuaikan putaran roda kiri dan kanan atau roda penggerak pada saat membelok atau beban roda kiri dan kanan tidak sama. Misal salah satu roda di jalan berlumpur ya. Hal ini dimaksudkan agar mobil dapat membelok dengan baik tanpa membuat kedua ban menjadi slip atau tergelincir. Yang kedua yaitu mereduksi kecepatan yang diterima dari propeller shaft untuk menghasilkan momen yang besar. Yang ketiga, merubah arah putaran dari propeller shaft 90 derajat. Selanjutnya, putaran ini diteruskan ke roda-roda belakang melalui rear axle shaft secara terpisah. Nah, untuk merubah arah putaran ini, maka diperlukan perkaitan gigi-gigi ya. Namun yang umum dipakai adalah perkaitan gigi hipoid. Nah, ini seperti gambar perkaitan gigi berikut ini. Bukan di atas ya. Nah, ini ya perkaitan gigi antara differential gear dan final gear. Nah, ini adalah bagian utama dari differential. Yang pertama ini ada final gear, yang terdiri dari drive pinion dan ring gear, yang memiliki fungsi yaitu memperbesar momen dan mengubah arah putaran sebesar 90 derajat. Lalu ada differential gear yang terdiri dari side gear dan berfungsi untuk membedakan kecepatan putar roda kiri dan kanan saat membelok. Yang pertama ada final gear. Ini adalah gambar dari final gear, ini ada ring gear dan drive pinion. Ini model dari final gear itu ada dua ya. Yang pertama itu ada hipoid bevel gear. Tipe ini digunakan pada kendaraan penggerak roda belakang di mana drive pinion terpasang offset dengan garis tengah ring gear. Keuntungannya bunyi lebih halus. Nah, ini ya offset di tengah ya. Ini terpasang offset dengan garis tengah ring gear. Ini tipe hipoid bevel gear. Yang kedua ada tipe helical gear. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini. Ada pinion dan ring gear. Tipe ini digunakan pada kendaraan penggerak roda depan yang mempunyai keuntungan yaitu bunyi dan getaran lebih kecil dan momen dapat dipindahkan dengan lembut. Ini ada dua jenis dari final gear, ada hipoid bevel gear dan helical gear. Lanjut ke prinsip dasar dari differential gear. Nah, tadi kita mempelajari tentang final gear, lanjut ke differential gear-nya. Ini untuk prinsip dasarnya, ini ada gambar ya. Dan keterangannya, yang pertama itu bila kedua rak diberi beban yang sama, dua rak ini diberi beban yang sama, maka ketika cycle ditarik ke atas, ini cycle akan menyebabkan kedua rak terangkat pada jarak yang sama karena tegangan sama dan pinion gear tidak berputar. Apabila ini ditarik ke atas, maka rak akan terangkat pada jarak yang sama karena tegangan sama dan pinion gear tidak berputar ya. Nah, yang kedua ini
Tapi bila beban yang lebih besar diletakkan pada rak sebelah kiri, beban yang lebih besar sebelah kiri, dan sakal ditarik ke atas, maka pinion gear akan berputar. Ini pinion gearnya. Sepanjang gerigi rak yang mendapat beban lebih berat, disebabkan adanya perbedaan tahanan. Nah, ini berputarnya di sini ya. Di tahanan yang di beban yang lebih berat ya. Dan ini akan mengakibatkan rak yang mendapat beban lebih kecil akan terangkat. Nah, ini menyebabkan small leg ini akan terangkat. Seperti itu, ini adalah prinsip dasar dari differential gear. Lanjut, nah ini ada konstruksi dari diferensial. Ini gambarnya, dan ini adalah komponen-komponennya, nama-namanya, dari mulai seat bearing cup sampai differential case. Bisa dilihat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 terakhir. Ini nama-namanya. Lanjut. Nah, langsung ke cara kerja dari diferensial. Ini ada dua gambar ya. Saat jalan lurus, ini RPM A sama dengan RPM B. Ini A sama dengan B. Ini akan sama ya. Drive pinion memutarkan ring gear. Drive pinion memutarkan ring gear. Nah, ring gear akan memutarkan differential case. Ini differential case ya. Ini akan berputar. Differential case akan menggerakkan pinion gear melalui pinion shaft, dan pinion gear memutarkan side gear kiri dan kanan dengan RPM yang sama karena tahanan roda kiri dan kanan sama, sehingga menyebabkan putaran roda kiri dan kanan akan sama. Nah, ini ya. Ini kan ada differential case ya. Ini differential case-nya sebelah sini ya. Ini, lebih tepatnya ini. Ini akan menggerakkan pinion gear, differential pinion ya, melalui pinion shaft. Sini ada shaft-nya ya. Lalu pinion gear-nya akan memutarkan side gear kiri dan kanan dengan RPM yang sama, sehingga putaran roda kiri dan kanannya akan sama. Lanjut ke saat belok kanan. Drive pinion memutarkan ring gear memutarkan differential case menggerakkan pinion gear melalui pinion shaft, dan pinion gear memutarkan side gear kiri mengitari side gear kanan. Nah, ini kiri mengitari side gear kanan ya. Nah, ini karena tahanan roda kanan lebih besar. Ini terdiam ya, ini yang side gear kanannya menjadi diam, yang side gear kirinya ini akan mengitari side gear kanan, sehingga menyebabkan putaran roda kiri lebih besar dari roda kanan. Nah, ini RPM A lebih besar dari B. Ini saat belok kanan ya. Itu yang memutarkan side gear kiri mengitari side gear kanan. Nah, pada saat belok kiri berlawanan ya. Side gear kanan ini diputarkan oleh pinion gear mengitari side gear kiri, sehingga menyebabkan putaran roda kanan lebih besar dari roda kiri. RPM A lebih kecil dari RPM B. Yang saat belok kanan ini RPM A lebih besar dari RPM B. Saat belok kiri RPM A lebih kecil dari RPM B. Itu adalah cara kerja diferensial belok kanan dan belok kiri. Nah, saat salah satu roda masuk lumpur, ini keterangannya, saat salah satu roda masuk lumpur, maka roda yang masuk lumpur tersebut mempunyai tahanan yang kecil.
dan menyebabkan sulitnya mengeluarkan roda dari lumpur tersebut. Lalu di perhitungannya. Nah, perhitungannya yaitu gear ratio sama dengan jumlah gigi ring gear dibagi jumlah gigi drive pinion. Ini untuk gear rasionya ya. Rasio giginya. Lalu untuk jumlah putaran ring gearnya. Itu adalah RPM ring gear sama dengan RPM side gear kanan ditambah RPM side gear kiri dibagi 2. Itu untuk perhitungannya ya. Nah, mungkin cukup itu penjelasan atau materi tentang diferensial atau gardan. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.